Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1220046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengenalan materi. Ilmu keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, beserta dengan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam ekonomi tersebut. Keuangan negara membahas dampak dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja. Yang pertama yaitu ada tentang pemerintahan dan rumah tangga. Perbedaan cara berpikir. Di dalam dunia perekonomian, dapat dilihat bahwa ada 4 subjek ekonomi yang utama dalam rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau negara, serta subjek-subjek yang subjek-subjek luar negeri. Masing-masing subjek ekonomi memiliki kegiatan yang bertujuan untuk memberikan serta memenuhi kepuasan bagi seluruh anggota dari subjek ekonomi tersebut. Ada dua perbedaan dalam cara berpikir antara subjek ekonomi negara di suatu pihak dan subjek ekonomi rumah tangga dalam perusahaan di lain pihak. Walaupun masing-masing sama melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatannya. Dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana guna menunjang pengeluaran tersebut. Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan, biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besaran penerimaan serta penghasilan yang ada. Jadi, besaran pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan disesuaikan terhadap besaran penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Sebaliknya, bagi subjek ekonomi negara bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tapi pada umumnya justru sebaliknya, yaitu penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang yang relatif masih miskin seperti Indonesia. Mengapa dikatakan negara berkembang yang relatif miskin? Karena negara dan pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan warga secara keseluruhan, paling tidak pada standar kesejahteraan yang minimal harus dicapai. Yang kedua yaitu ada peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama ada sistem kapitalis. Dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme dan kapitalisme, dalam bentuknya yang murni dihendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi dan pemerintahan kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu atau oleh masyarakat. Menurut kaum klasik, terutama Adam Smith, pemerintah memiliki 3 fungsi, yaitu dalam bidang pertahanan nasional, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Kegiatan-kegiatan macam-macam ini tidak pernah menarik perhatian para individu untuk secara bersama atau secara sendiri untuk mengusahakannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keuntungan yang tercipta dari usaha tersebut. Dan bahkan seringkali pengeluaran-pengeluaran yang jauh lebih besar daripada penerimaan-penerimaannya, sehingga justru menciptakan kerugian. Yang kedua yaitu sistem sosialis.
ada beberapa pihak yang melihat dan berpendapat bahwa ada kekurangan dan bahaya yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis, dan kelompok ini menamakan dirinya sebagai kaum sosialis. Dikatakan bahwa sistem kapitalis membawa kehidupan manusia ke arah kehancuran karena kebebasan mutlak dari individu akan menimbulkan banyaknya pertentangan kepentingan di antaranya para individu itu sendiri, dan mengakibatkan golongan ekonomi kuat akan terus-menerus mendesak golongan ekonomi lemah, sehingga sosialisme dalam bentuknya yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu. Yang ketiga yaitu ada kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis yang murni memiliki berbagai kelemahan. Pada dasarnya, kelemahan-kelemahan tersebut timbul karena adanya yang pertama yaitu adanya kolektif, barang kolektif atau disebut pula sebagai public atau public goods. Yaitu barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Barang dan jasa ini tidak boleh tidak disediakan untuk orang-orang sebagai suatu keseluruhan dan bukan disediakan bagi orang-orang sebagai individu. Yang kedua yaitu perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial, serta antara manfaat privat dan manfaat sosial. Dalam perekonomian, pada umumnya seringkali persaingan sempurna merupakan suatu alat yang dapat memaksimumkan keuntungan bagi produsen dan memaksimumkan kepuasan bagi konsumen. Melalui penentuan harga barang dan jasa di dalam perekonomian tersebut, jadi harga merupakan suatu alat yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya dan manfaat, atau di sini mekanisme pasar menjadi tangan yang tidak tampak untuk bertindak sebagai pengatur atau perencana. Yang ketiga yaitu adanya resiko yang sangat besar. Semua orang sebagai individu maupun bersama-sama selalu berusaha untuk menekankan resiko yang mungkin terjadi sekecil mungkin. Dalam kenyataannya, masing-masing kegiatan atau usaha memiliki risiko yang berbeda-beda. Ada yang resikonya ringan, tetapi ada pula yang sangat berat. Biasanya suatu usaha atau kegiatan yang mempunyai resiko berat tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Sebagai contoh, untuk mendirikan sumber tenaga atom atau nuklir sebagai sumber tenaga listrik diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang cukup lama, dan memungut hasil dan manfaatnya. Yang keempat yaitu sistem-sistem monopoli dari suatu kegiatan. Banyak usaha atau kegiatan yang sebaliknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis usaha seperti ini mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu bahwa biaya rata-rata cenderung menurun dengan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima yaitu ada inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis, tetapi pemerintah dapat mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan menggunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneternya untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi atau deflasi tersebut. Yang keenam yaitu adanya semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik. Dengan mekanisme pasar, perusahaan dan pabrik dapat berkembang, tetapi dengan semakin berkembangnya pabrik atau perusahaan itu, kemampuan para pengusaha dalam pengawasan secara otomatis dan akan menjadi semakin lemah, sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik-pabrik itu dapat dicegah begitu saja sehingga memerlukan campur tangan pemerintah baik bagi perkembangan maupun pengaruhnya.
Yang ketujuh yaitu adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang lebih merata merupakan salah satu ciri-ciri perjuangan bangsa. Maka masalah ini tidak dapat diserahkan kepada swasta atau mekanisme pasar untuk mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ada eksternalitas dan barang publik. Dalam hal suatu pihak, perusahaan atau rumah tangga atau pemerintah memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi suatu barang. Akibat samping yang berupa manfaat atau kerugian dapat terjadi pada pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Akibat samping semacam ini disebut eksternalitas selama tidak menciptakan pembayaran atas dampak tersebut. Apabila sudah terjadi pembayaran atas timbulnya eksternalitas tersebut, maka eksternalitas tersebut tidak ada lagi karena sudah diinternalkan. Yang kedua yaitu barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok, yaitu yang pertama tidak bersaing dalam konsumsi. Yang kedua yaitu tidak menolak dalam pemanfaatannya. Kalau suatu barang atau benda mempunyai dua sifat tersebut, apakah dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta, maka barang tersebut berfungsi sebagai barang publik. Non-rival competition artinya adalah sejumlah orang yang dapat mengkonsumsikan secara simultan atau suatu barang akan dapat dikatakan pada tingkat produksi tertentu. Konsumsi yang dilakukan terhadap barang suatu tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Yang kelima yaitu macam-macam kegiatan pemerintah. Macam-macam kegiatan pemerintah dengan melihat kelemahan atau kepincangan mekanisme pasar, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian kegiatan pemerintah. Dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, kegiatan alokasi. Pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Yang ketiga yaitu ada kegiatan stabilitas. Pemerintah bertindak menstabilitaskan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, fiskal, kebijakan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarannya pemerintah atau agen, sehingga dapat mempertahankan kesempatan kerja penuh dengan menghindari inflasi maupun deflasi. Yang keempat yaitu kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemerintah meliputi bidang alokasi, distribusi, stabilitas, dan pertumbuhan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bagi subjek ekonomi, negara bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tapi pada umumnya justru sebaliknya, yaitu penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang yang relatif masih miskin seperti Indonesia. Dikatakan negara berkembang yang relatif miskin karena negara dan pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan warga secara keseluruhan. Paling tidak dengan standar kesejahteraan yang minimal harus dicapai. Oleh karena itu, banyak negara sedang berkembang terpaksa mencari pinjaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai pengeluaran tersebut yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi sosial negara tersebut. Dengan mekanisme pasar, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik dapat berkembang, tetapi dengan semakin berkembangnya pabrik-pabrik atau perusahaan,
kemampuan dan pengusaha dalam pengawasan secara otomatis akan semakin lemah sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.